visual dalam berkomunikasi, terutama simbol dan semiotika. Sejak lahir, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk berkomunikasi, maupun itu melalui cave drawings, simbol, bahasa, teks, dan elemen visual lainnya. Konsep art adalah pergerakan seni pada tahun 1960 sampai 1970 yang mengutamakan tujuan dan makna dibandingkan hasil dan nilai estetika. Tujuan di dalam studi ini adalah untuk melestarikan budaya dan sejarah Indonesia melalui penggunaan konsep art, dikarenakan meskipun terdapat banyak karya-karya literatur berdasarkan budaya dan sejarah, Indonesia memiliki keminatan membaca yang sangat rendah. Melainkan mereka memiliki keminatan menonton yang sangat tinggi, akan tapi film-film tanah air cenderung menyentuh genre romansa dan horor. Seperti yang dibicarakan sebelumnya, manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kami dapat mengerti perasaan dan makna yang coba disampaikan melalui visual-visual tersebut. Melalui semiotika, secara lebih spesifik itu didasarkan oleh psikologi kognitif dan semiotika visual. Psikologi kognitif adalah bidang psikologi yang melakukan riset mengenai pengaruh dan peran visual kepada psikologi manusia, dan ini memiliki ikatan yang kuat dengan skema dan konformitas. Skema pada dasarnya adalah persepsi diri atau dasar kepercayaan dan pemikiran. Tentunya ini juga berbeda untuk setiap individu. Dasar tersebut dibangun sejak kecil melalui aspek eksternal seperti lingkungan dan budaya, atau aspek internal seperti pengalaman dan sifat individu. Menurut studi kasus War of Ghosts oleh Bartlett pada tahun 1932, terdapat kecenderungan manusia untuk secara tidak sadar menyesuaikan informasi dengan skema mereka sendiri. Ini juga membuatnya lebih mudah untuk diingat dan dimengerti. Dan melalui skema tersebut, kami dapat memilih lingkungan atau hubungan yang sesuai dengan preferensi kami, dan membedakan antara apa itu yang benar dan baik. Ini dapat disebut sebagai konformitas. Tetapi seringkali terjadi argumen mengenai apabila yang baik dan benar itu didasarkan melalui persepsi sendiri atau persepsi orang lain. Bila makna dan persepsi itu berbeda untuk setiap orang, bagaimana kami dapat berkomunikasi? Ini merujuk dari norma dan stereotip, yaitu sebuah kepercayaan atau makna dan simbol tertentu yang memang sudah disetujui oleh masyarakat. Manusia sekarang menggunakan berbagai teknik untuk berkomunikasi, sehingga seringkali yang dilihat bukan berarti yang disampaikan, dan itu dapat dicapai melalui elemen-elemen visual seperti warna. Menurut Riley Johnson, dalam TED Talk-nya mengenai Psychology of Color, terdapat color theory dan color association. Color theory adalah makna yang dibawa oleh warna tertentu, sebuah makna yang udah fixed atau terbatas. Sedangkan untuk color association adalah makna atau peran yang bergantungan dengan tujuan di balik penggunaan warna tersebut, maka dapat mengabarkan berbagai pesan yang berbeda, sehingga dilihat secara keseluruhan, bukan satu warna itu sendiri. Michio Yasuda adalah seorang color director di Studio Ghibli. Untuk Michio, warna berperan penting dalam tone, mood, dan narrative, sementara membantu menyampaikan juga informasi mengenai karakter dan lokasi. Sesuatu yang dianggap sebagai sekedar kenikmatan visual, sebenarnya dapat mengubah cerita ke hal yang lain sepenuhnya. Color theory dapat berperan untuk menyampaikan sebuah tone tertentu berdasarkan mood yang ingin disampaikan, atau juga sebagai sarkasme, seperti bagaimana warna cerah digunakan dalam adegan yang sedih untuk menggambarkan sebuah mimpi atau mood yang tidak nyaman. Selain itu, seperti dalam gambar kiri atas ini yang diambil dari Nausicaa, color association digunakan untuk mengasosiasikan karakter dengan tempat yang dianggapnya nyaman. Di sini ia menggunakan baju berwarna biru yang menyatu dengan hutan hijau yang lebat. Ini berperan penting dalam penyampaian sifat dan situasi yang dibawa oleh lokasi tersebut. Warna biru yang menyatu dengan kehidupan tanaman yang hijau juga digunakan sebagai kamuflase, menggambarkan bahwa tempatnya itu berbahaya. Warna juga dapat digunakan untuk membimbing penonton dan mengeluarkan sifat magical yang dibawa oleh karakter tertentu, seperti Ponyo yang kontras terang di atas laut yang desaturated biru gelap dalam gambar di atas kanan.
Hubungan antar karakter juga dapat disampaikan seperti bagaimana kedua karakter di gambar bawah ini memiliki warna yang tidak komplement dengan satu sama lain karena memang kedua karakter tersebut tidak cocok. Melainkan baju kuning itu melengkapi Ponyo yang berpakaian merah muda. Dalam studi ini, saya menggunakan metode penelitian yang bertahap dari riset, teori, lalu analisis live action dengan Makeup Van der Wijk. Dari situ baru lanjut ke perencanaan yang terdiri dari riset visual sebelum masuk kepada proses kreatif dan pembuatan hasil akhir. Ini semua akan dilakukan dari rumah menggunakan laptop dan iPad untuk aplikasi Adobe dan Procreate. Melalui riset dan analisis film menurut Roland Barthes Semiotics Theory, dapat ditemukan bahwa film tersebut diinspirasikan oleh kejadian nyata pada 20 Oktober 1936 dan menyentuh isu diskriminasi antar budaya dan penjajahan, sesuatu yang seringkali dihadapi oleh masyarakat pada zaman itu. Diskriminasi dalam film tersebut merujuk dari jenis kelamin, budaya, dan sistem kemasyarakatan Minangkabau yang masih mengikuti tradisi lama di mana warga dilihat menurut strata keturunan bangsawan, orang biasa, dan keturunan budak. Dengan wanita dari keturunan bangsawan hanya boleh menikah dengan lelaki bangsawan. Dari analisis tersebut terdapat 3 karakter utama, yaitu Zainuddin, Hayati, dan Aziz. Dan terdapat beberapa keyword untuk 3 tokoh tersebut, yaitu Zainuddin yang sabar, tragis, dan tertutup, Hayati yang anggun dan murni, dan Aziz yang egois, sombong, dan kasar. Ada 3 adegan yang menjadi turning point dalam plot film ini, yaitu adegan di mana Hayati diperkenalkan kepada budaya Belanda, lalu ketidaksetiaan Aziz, dan yang terakhir adalah pengungkapan cinta Hayati kepada Zainuddin setelah meninggalnya Aziz. Dalam 3 adegan tersebut, warna yang digunakan menggambarkan sifat dan identitas karakter yang hadir pada adegan itu, dengan Hayati yang murni selalu diiringi dengan warna yang pucat dan cerah, Aziz dengan warna yang penuh dengan rahasia dan kegelisahan seperti warna hijau, kuning, dan merah, lalu Zainuddin yang penuh dengan kesedihan dan amarah. Melalui riset tersebut terdapat 3 warna yang akan dipertahankan, yaitu hijau, kuning, merah, dan jingga, tapi itu lebih untuk ke budaya Belanda. Berikutnya terdapat juga penggunaan warna kontras dan desaturated yang akan digunakan berdasarkan situasi, setting, dan plot. Adat Indonesia akan bertulang belakang dengan adat Belanda karena mereka akan menggunakan warna yang lebih kontras dan saturated, diiringi dengan beberapa color association yang akan dipertahankan berdasarkan plot cerita, seperti warna desaturated dan merah untuk menggambarkan hubungan antar kedua karakter utama. Lanjut. Dari keyword dan hasil analisa, telah kubuat sebuah table untuk keyword dan elemen visual yang nanti akan diterapkan untuk mendukung sifat karakter dan karakter desain mereka. Ini ada beberapa sketsa untuk 3 tokoh utama. Sampai situ saja, makasih. Oke, terima kasih. Waktunya pas ya? Atau masih ada nggak dari sisa? Ada 30 detik. Oh, 30 detik ya. Ya udah kita anggap habis ya, udah tanggung. Mungkin nanti ya, terima kasih untuk Natalie. Mungkin bisa kita simpan juga ya pertanyaan-pertanyaannya juga dari peserta, siap ditanyakan di akhir sesi. Kita lanjutkan kembali dengan pemakalah ketiga, yaitu analisis konten dalam buku Telepon Genggam karya Joko Pinurbo sebagai basis perancangan buku visualisasi puisi oleh Sefira Marcelin, Jessica Lorencia, dan Alfiansyah Zulkarnain. Dari UPH, silakan perwakilannya. Ya, sebentar ya Pak, saya share screen dulu. Siap.
Udah ke share belum ya? Sudah muncul. Oke. Oke, dimulai aja ya. Berarti selamat pagi Pak Naldo dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Analisis Konten dalam buku Telepon Genggam karya Djoko Pinurbo sebagai basis perancangan buku visualisasi puisi. Pertama-tama, saya akan mengawali proses dengan mengidentifikasikan masalah sebagai tahap define. Jika dilihat dari permasalahan masa kini, perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan. Namun perlu diakui bahwa hal tersebut memunculkan kekhawatirannya sendiri. Segala kemudahan mengakses dari teknologi justru memanjakan anak muda untuk lebih menggunakan media digital daripada membaca buku. Dapat dilihat melalui data UNESCO yang mengungkapkan peringkat Indonesia dalam dunia literasi berada di urutan kedua dari bawah dengan persentase 0,001%. Dengan rendahnya pengetahuan mengenai dunia literasi dan minat membaca anak muda tentu sangat mempengaruhi dan menjadi masalah yang mendasar terhadap perkembangan kebudayaan sastra. Karya-karya sastra ini kemudian kurang mendapatkan apresiasi yang layak. Yang padahal terdapat seorang sastrawan atau penyair puisi yaitu Djoko Pinurbo yang telah berhasil menuangkan karyanya untuk memperlihatkan akan kondisi realita pada masyarakat urban atau masyarakat modern yang sesungguhnya. Terkadang masyarakat modern sekarang ini tidak menyadari bahwa dalam kemajuan teknologi terdapat sisi negatifnya yang sangat mempengaruhi anak muda pada minat membaca dan kurangnya pengetahuan akan sastra serta literasi. Dengan menunjukkan kebenaran yang sedemikian, maka buku ini menjadi contoh yang baik untuk memberikan perhatian dan apresiasi yang lebih layak. Upaya yang ingin ditawarkan saya untuk membangun minat anak muda adalah dengan melakukan penambahan visual ilustrasi. Ketidaktertarikan anak muda pada membaca, khususnya puisi, dapat dipengaruhi dengan kurangnya visualisasi atau gambaran. Dilansir dari pernyataan Nurgiantoro, di mana buku ilustrasi menjadi salah satu strategi untuk menarik perhatian pembacanya. Kehadiran ilustrasi sendiri ini memberikan berbagai fungsi dan kelebihan, seperti membantu meningkatkan ketertarikan anak muda secara esensi, ilustrasi juga dapat membuat sesuatu yang lebih jelas dan mendalam, dan juga mendorong pembacanya untuk ikut berpikir dan juga mewujudkan yang abstrak, yaitu dari puisi sendiri. Jadi secara singkat, tujuan dari penelitian ini adalah buku visualisasi diharapkan dapat menjadi jalan untuk mempermudah proses visualisasi dan interpretasi makna puisi, sehingga tidak memunculkan adanya misinterpretasi. Di sisi lain juga meningkatkan minat baca anak muda dan melestarikan karya puisi dari Djoko Pinurbo serta karya-karya sastra di Indonesia. Berlanjut pada kajian teorinya, di mana dengan berbagai signifikasi yang telah disampaikan sebelumnya tadi, ini lebih diperkuat. Nah, mendefinisikan puisi sendiri ini tuh sebenarnya merupakan hal yang sulit, sehingga fungsi ilustrasi di sini juga membuat puisi tersebut terlihat. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk visual, di mana dia menangkap gambar lebih cepat dipahami gitu. Dan terbukti juga dari sekian orang yang mengingat lebih dari 2.000 gambar dengan akurasi 90% dalam waktu tes yang singkat. Berbagai puisi berilustrasi juga telah diterapkan dalam dunia perpuisian. Seperti contoh yang terdapat di samping ini merupakan salah satu puisi kontemporer, yaitu judulnya Tragedi Winkasika oleh Sutarji Kalzom Bardi pada tahun 1983. Pemaparan tipografi layout tidak hanya diperlakukan sebagai tanda bunyi, tapi juga sebagai interpretasi maknanya. Kemudian berlanjut pada cara pengkajian puisinya, saya menggunakan kajian semiotik agar lebih sistematis. Dan yang digunakan adalah teori semiotik Rivater dalam Semiotic of Poetry pada bukunya 1978. Di sini dapat dibagi menjadi 4 hal, yaitu ada pembacaan heuristik, ada hermeneutik, ketidaklangsungan berekspresi, mencari matriks, model, dan varian, dan juga hipogram. Nah, dari sini penggunaan teori semiotika yang saya kaji itu saya gunakan di kajian 1, 2, dan 4 untuk memfokuskan analisa pada bagian struktural, yaitu di heuristik, dan ketidaklangsungan ekspresinya, lalu ke pemaknaannya, hermeneutiknya, dan juga latar belakang di hipogramnya. Secara singkat, saya juga mengawali ini dengan tahap define yang tadi tentang
mengidentifikasikan permasalahan, lalu saya lanjutkan dengan bagian research yang merupakan bagian dari tahapan pradesain. Lalu dari tahap research ini juga dilakukannya adalah penggalian data dan analisa terhadap buku telepon genggam, lalu ada studi pustaka, wawancara, dan juga observasi. Lalu diakhiri dengan hipotesa solusinya. Kemudian proses akan berlanjut pada bagian proses analisa data, di mana saya menjelaskan lebih dalam mengenai identifikasi permasalahan dari kondisi buku yang existing, dan bagaimana cara mengkajinya. Secara struktur, buku puisi tidak memberikan daya bantuan visual agar pembacanya tertarik. Dengan buku puisi yang hanya bertolak pada teks, dapat menyebabkan kurang minatnya audiens, terutama anak muda. Penggunaan ilustrasi mampu membuat mengalirkan penceritaan puisi sehingga dapat menyalurkan perasaan dan menguatkan emosi pembacanya. Menurut Bell dan Fry, seni dapat menggerakkan pengamat, sebab emosi yang dipicu berasal dari form atau bentuknya sendiri. Jadi kalau disandingkan dengan teks, karya puisi tersebut tuh dapat lebih membangun makna dan nilai yang lebih mendalam, sehingga karyanya juga dapat lebih ekspresif dan lebih kompleks. Kemudian secara struktur isinya, ketidakadaannya elemen visual atau ilustrasi pada buku ini juga membuat maknanya tidak tersampaikan dengan baik. Jadi bisa ada memungkinkan misinterpretasi. Perancangan ilustrasi karya puisi dapat menjadi jembatan para pembaca untuk membantu mendapatkan gambaran atau mengimajinasikan sehingga dapat lebih jelas. Lalu proses analisa data juga didalami dengan pengkajian isi puisinya, di mana pertama-tama saya menjelaskan mengenai struktur formnya. Jokpin ini tidak memiliki pola tertentu atau puisinya bebas, karena menurutnya hal yang terus berubah justru menjadi struktur yang tepat. Nah, kumpulan dari 30 puisi Jokpin atau Joko Pinurbo yang ini memiliki temanya sendiri. Nah, temanya ini dibagi ke beberapa pengelompokan, yaitu ketergantungan teknologi, kritik sosial, kekhawatiran masyarakat, aspek sosial politik, dan kenangan masa lalu dan keluarga, dan juga aspek yang religius. Nah, dari keseluruhan puisi Jokpin ini memiliki keterkaitannya satu sama lain, di mana satu puisi ini punya mengangkat beberapa tema dan identik dengan pengulangan kata pada masing-masing puisinya. Jadi lebih sinambung gitu antara puisi satu dengan yang lain. Nah, berikut merupakan pengelompokan tematik untuk pengumpulan 30 puisinya. Kemudian dilanjutkan dengan analisa konten. Setelah melihat 30 puisi, terdapat beberapa penggunaan majas yang sering digunakan, yaitu majas metafora, personifikasi, paradoks, dan hiperbola. Nah, secara keseluruhan, Jokpin ini berhasil untuk menghadirkan puisi sebagai alat untuk manusia modern untuk merefleksikan dirinya atau membuka realitas kebenaran. Nah, konten yang disajikan Joko Pinurbo ini juga memberikan kritik sosial terhadap perilaku masyarakat urban dengan menampilkan istilah bahasa yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya, pembuatan setiap karya itu tentu memerlukan latar belakang. Dengan ini ada dua pengaruh besar yang jadi latar belakangnya, yaitu aspek sosial dan juga aspek sejarahnya. Nah, dari aspek sosial, kondisi sosial yang tercantum ialah mengenai kemajuan teknologi, zaman yang modern, dan hedonisme, terutama pada benda telepon genggam sendiri. Lalu untuk aspek sejarahnya itu dipengaruhi oleh kerusuhan tahun 1998 yang meliputi krisis moneter, demonstrasi mahasiswa, korban berjatuhan, dan segala tragedi kelam pada masa itu. Nah, setelah ini saya akan memberikan beberapa progres yang telah dilakukan setelah pembuatan makalah koma ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan, saya mengangkat 11 judul puisi dari 30 kumpulan puisinya pada buku telepon genggam. Nah, dari pemilihan 11 judul puisi ini, itu dikelompokkan berdasarkan tematik yang tadi, yang sangat berkaitan dengan keadaan modernisasi, yaitu ketergantungan masyarakat urban dengan teknologi dan hedonisme. Ini berikut merupakan analisa puisinya secara individu. Nah, jika tadi ditarik secara kata kuncinya secara kontennya, saya dapat mengidentifikasikan terdapat ada 3 kata kunci, yaitu refleksi diri, ketergantungan teknologi, dan juga kondisi yang surreal. Nah, tapi sekarang saya berlanjut juga dengan kata kuncinya secara visual untuk menggambarkan visualisasinya nanti, yaitu dari surreal dan juga urban.
Nah, teknik surreal sendiri ini juga udah sering digunakan oleh Joko Pinurbo karena puisinya tuh memperlihatkan seolah-olah manusia atau masyarakat urban ini memiliki kaitan dengan benda, yaitu memiliki jiwa dan nyawa, karena dia juga banyak berkaitan dengan majas metafora. Hal ini juga mau diterapin ke visualnya karena untuk menambah kompleksitas dan juga agar lebih ekspresif dan lebih dinamis. Lalu untuk urban sendiri diambil dari konsepsi untuk menyalurkan visualisasi atau penggambaran yang tepat dari puisinya sendiri, yaitu akan gaya hidup perkotaan atau urbanisasi. Nah, selain itu dipengaruhi juga dari urban art yang muncul dikarenakan adanya respon kreativitas masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Jadi, saya bisa mengambil konsep ini yang sama gitu, sesuai dengan puisi yang ingin disampaikan. Selain itu, konsep art ini juga ingin menegaskan mengenai tentang kebebasan berekspresinya. Ya, mohon maaf, Sefira, karena waktunya sudah habis, boleh nggak saya minta panitia untuk penambahan 1 menit aja? Apakah bisa nggak, Sefira? Boleh ya? Boleh, Pak. Ya, boleh. Ya udah, boleh dilanjutkan, Sefira. 1 menit. Oke, ini berikut merupakan referensi visualnya dari surreal dan urban. Lalu secara singkat aja ini untuk pendekatan visualnya saya menggunakan secara denotatif, tapi diarahkan juga ke realisme sosialnya agar kayak masih bisa relate dengan kejadian sesungguhnya. Terus kalau denotatif itu biar kayak nggak ada penumpukan metafor gitu, karena sebelumnya kan udah ada surreal yang pakai simbolisme juga. Lalu untuk art style dan drawing style sendiri balik lagi ke kata kuncinya yang tadi, yaitu aku pakai gaya visual surrealisme, lalu menggunakan konsepsi dari urban art. Ini berikut referensi visual untuk penggabungan kedua stylenya. Lalu untuk strategi medianya, dari bukunya sendiri itu tetap saya jadikan buku, dan ini jadi kayak redesign gitu ininya, apa namanya, outputnya. Terus untuk ukurannya sendiri juga memiliki ukuran yang sama, yaitu 14x20, karena sudah sesuai dengan standar buku fiksi pada umumnya. Lalu untuk tipografinya sendiri juga saya menggunakan body text-nya pada modern style, terus kayak diasosiasikan juga dengan title-nya ada yang script dan juga dekoratif. Lalu untuk peletakan tata letak atau layout, saya menggunakan komposisi puisi kontemporer atau concrete poetry dengan asymmetrical layout agar kayak bisa lebih ekspresif gitu, balik lagi ke yang tadi keyword-nya. Nah, untuk kesimpulannya, mungkin untuk progres ke depannya saya lebih menyarankan untuk pendekatan visual yang denotatif sama realisme sosial tadi itu dibagi ke pembagian tipografi sama ilustrasinya. Jadi untuk yang permainan tipografi itu bisa secara denotatif dan realisme sosial itu untuk ke ilustrasinya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya, terima kasih, Sefira. Ini juga bahasannya sebenarnya detail ya, menarik ya. Mungkin tadi sayang aja waktunya. Mungkin nanti bisa kita isikan di sesi tanya-jawab juga ya, sekalian ya. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dulu lagi. Untuk pemakala berikutnya, yaitu analisa buku ilustrasi pahlawan Cut Nyak Dien untuk anak-anak dari Novita Andriani ya, mewakili Universitas Mercu Buana. Silakan Novita. Ya, saya izin share dulu. Nanti boleh diinfokan ya kalau ada kendala nggak nih Novita? Mungkin share screen-nya. Oh bisa ya. Nanti kalau ini sebenarnya panitia ada juga ya. Nanti bisa bantu ya. Oke silakan Novita. Udah muncul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan
Nama saya Nafita Anzani. Di sini saya akan mempresentasikan isi makalah saya dengan judul Analisa Buku Ilustrasi Pahlawan Cut Nyak untuk Anak-anak. Ya, mohon maaf Novita, mungkin device-nya ini ya, kalau double dia biasa tabrakan suaranya. Mungkin coba dijauhkan dulu, nggak apa-apa. Ya, coba lanjutkan kembali. Pendahuluan. Pembelajaran sejarah di sekolah dasar merupakan pembelajaran yang dianggap membosankan bagi siswa, dikarenakan siswa dituntut untuk banyak membaca dan menghafal. Akibat pembelajaran dianggap membosankan bagi siswa, banyak generasi muda yang tidak mengetahui sejarah pahlawan Indonesia asal Aceh, yaitu Cut Nyak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana elemen desain komunikasi visual yang digunakan pada buku ilustrasi Cut Nyak Sang Mujahidah. Bentuk penelitian yang dilakukan berupa kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kajian teori buku ilustrasi menjelaskan informasi dengan memberi gambaran visual. Sejarah ilustrasi tidak lepas dari dunia buku. Fungsi ilustrasi sebagai penjelas atau pendamping sebuah tulisan. Menurut Joneta, buku ilustrasi akan membuat anak-anak masuk ke alam dalam sebuah area yang mereka kehendaki tanpa ada batasan imajinasi. 1. Peran ilustrasi. Pertama, sebagai alat informasi. Kedua, ilustrasi opini biasanya ditemukan pada koran dan majalah. Ketiga, sebagai media cerita. Kajian teori. Yang kedua, karakteristik ilustrasi. Menurut Jalen Grove, pertama, hubungan antar kata dan gambar. Kedua, garis lintang kreatif. Ketiga, media cetak. 3. Jenis ilustrasi menurut Zedarso. Pertama, gambar kartun. Kedua, cerita bergambar. Ketiga, ilustrasi khayalan. Keempat, media yang digunakan, majalah dan buku. Tipografi. Menurut Danton Xiaobing pada bukunya dengan judul Tipografi dalam Desain Grafis, tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf dan olah huruf agar tercipta kenyamanan saat dibaca serta menampilkan sebuah citra. Tipografi merupakan salah satu komponen penting dalam desain komunikasi visual. Pertama, klasifikasi huruf. Klasifikasi huruf memiliki elemen sebagai berikut: old style, tradisional, dan sans serif. Unsur-unsur visual. Pertama, warna. Menurut Sajiman F. Santoyo pada bukunya dengan judul Nirmana, Elemen-elemen Seni dan Desain. Warna tidak terbentuk bila tanpa cahaya. Warna berasal dari fenomena getaran atau gelombang yang diterima indera penglihatan. Warna memiliki 5 klasifikasi diantaranya. Pertama, warna primer. Warna primer atau disebut juga warna pertama diantaranya biru, merah, dan kuning. Warna sekunder. Warna sekunder atau disebut juga warna kedua yaitu jingga, ungu, dan hijau. Warna intermediate. Warna yang di antara warna primer dan sekunder yaitu biru hijau, kuning jingga, merah jingga, kuning hijau, merah ungu. Jenis warna panas dingin. Warna dingin antara lain biru, ungu, hijau. Warna panas antara lain merah, jingga, kuning. Unsur-unsur visual menurut jurnal karya Udi Marsudi dan Jovita Nanda dengan judul Analisa Desain Ilustrasi Buku Cerita Anak Thomas Sains Biologi berjudul Laskar Bakteri Baik. 2. Titik. Wujud titik relatif cukup kecil. Titik ditampilkan dalam bentuk berkelompok dengan jumlah, kepadatan, dan susunan bervariasi. 3. Garis. Menjadi batas suatu bidang atau warna. Ciri khas garis terdapatnya dimensi yang memanjang serta arah. Garis dapat berbentuk lurus, gelombang, zigzag, dan melengkung. 4. Bidang atau bentuk. Bentuk-bentuk dasar yang biasanya dikenal adalah lingkaran, segitiga, kotak lonjong, dan sebagainya. Berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 2, yaitu geometris dan non-geometris. 5. Ruang.
Ruang adalah wujud dari bidang yang berbentuk 3 dimensi. Ruang terbagi menjadi 2, yaitu ruang semu dan ruang nyata. Ruang adalah sesuatu yang tidak dapat diraba, namun dapat dimengerti. 6. Tekstur. Tampilan permukaan yang dapat dipahami dengan cara diraba. Tekstur terbagi menjadi 2, yaitu tekstur semu berupa perbedaan hasil penglihatan dengan perabaan, dan tekstur nyata berupa kesamaan penglihatan dengan hasil peraba. Layout. Menurut Suryanto Rustan pada bukunya dengan judul Layout Dasar dan Penerapannya, layout adalah penjabaran tata letak elemen terhadap suatu bidang yang berkaitan untuk mendukung konsep atau pesan yang dibawa. Prinsip layout antara lain kesatuan, keseimbangan, penekanan, dan urutan. Metode penelitian. Pertama-tama melakukan rumusan masalah, selanjutnya dengan melakukan observasi, wawancara, studi pustaka, selanjutnya mendapat data, selanjutnya analisa data, dan seterusnya hasil analisa, terakhir kesimpulan. Observasi dan studi pustaka diambil dari referensi buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan wawancara dilakukan bersama pakar ilustrasi. Jenis peralatan atau teknologi yang digunakan berupa laptop serta media di internet. Lokasi pelaksanaan aplikasi. Tinjauan data. Warna hijau pada pakaian karakter utama Cut Nyak Dien pada buku yang pertama mewakili warna natural, layaknya alam semesta. Warna hijau memberikan kesan kedamaian, cocok disematkan pada ambisinya untuk mengusir penjajah Belanda agar menciptakan suasana yang damai di wilayahnya. Untuk buku kedua, warna hijau pada pakaian atas karakter utama Cut Nyak Dien memberikan kesan kedamaian, selendang kuning memiliki kesan berupa energi semangat, dan rok panjang berwarna merah memiliki kesan semangat yang berkobar-kobar. Semua sifat tersebut ada dalam diri seorang pahlawan Cut Nyak Dien. Sampul depan belakang buku. Irin Hidayat sebagai pengarang, Agus Yun dan Abbas sebagai ilustrator. Material sampul buku kertas art karton dengan harga 15.900 tentang perjuangan Cut Nyak Dien memerangi penjajah Belanda di Aceh. Jenis ilustrasi cerita bergambar, karakteristik ilustrasi hubungan kata dan gambar, penggayaan ilustrasi buku ini berupa garis luar berwarna hitam pada objek-objeknya. Peran ilustrasi sebagai alat informasi, klasifikasi huruf adalah sans serif. Ilustrasi tidak memiliki tekstur, teknik berupa digital, media berupa buku. Warna sampul depan belakang terdapat langit biru, tembok, dan pakaian hijau memberi efek dingin dan makna dan memiliki makna ambisi. Kuning dan merah pada sampul memberi efek panas, bermakna semangat. Layout yang digunakan adalah sequence terbalik. Isi buku berisi 16 halaman. Jenis ilustrasi yang digunakan adalah cerita bergambar. Jenis layout keseimbangan asimetris, yang artinya beban ilustrasi pada halaman 10 lebih besar daripada halaman 11. Klasifikasi huruf sans serif. Unsur visual yaitu penggayaan ilustrasi garis luar berwarna hitam pada objek-objeknya. Pada shading, orang dan objek lainnya hanya menggunakan satu shell shading sebagai bayangan dari objek. Warna yang cenderung cerah kesannya akan lebih ceria dan menghilangkan kesan menakutkan untuk membaca anak-anak. B. Sampul depan belakang buku. Pengarang Dedi Arman serta ilustrator Rahyono. Material sampul buku berupa kertas art paper berisi 34 halaman, harga Rp20.000. Tentang kisah perjuangan Cut Nyak Dien dalam memerangi kolonial Belanda di Aceh. Jenis ilustrasi berupa gambar naturalis, yang artinya bentuk pada warnanya sama dengan kenyataan. Penggayaan ilustrasi ini dengan garis luar yang berwarna coklat pada objek-objeknya. Karakteristik huruf sans serif. Karakteristik ilustrasi dengan hubungan kata dan gambar. Peran ilustrasi sebagai alat informasi. Gaya gambar berupa cerita bergambar. Dengan ilustrasi, tekstur semu tersebut memberi kesan ilustrasi tradisional yang diciptakan dengan menggunakan teknik lukisan pada kanvas.
Teknik bukunya adalah digital. Media berupa buku, warna sampul depan terdapat ledakan berwarna merah kekuningan, memberikan efek panas yang bermakna semangat. Pakaian hijau memberi efek dingin dan bermakna ambisi. Layout yang digunakan pada sampul tersebut adalah layout jenis Twin's Eye. Isi buku. Jenis ilustrasi yang digunakan adalah cerita bergambar. Jenis layout keseimbangan asimetris yang artinya beban ilustrasi pada halaman 22 lebih besar daripada halaman 23. Penggayaan ilustrasi menggunakan garis luar berwarna coklat pada objek-objeknya. Buku ini banyak menggunakan warna cerah berguna untuk menghilangkan kesan menakutkan terhadap pembaca anak-anak. Tekstur semu ilustrasi buku ini diaplikasikan keseluruhan kecuali tempat teks. Tekstur semu tersebut memberi kesan ilustrasi tradisional yang diciptakan dengan menggunakan teknik lukisan pada kanvas. Kesimpulan, pembelajaran sejarah di sekolah dasar merupakan salah satu pembelajaran yang dianggap membosankan bagi siswa, dikarenakan pada pembelajaran sejarah seringkali siswa dituntut untuk banyak membaca dan menghafal, sehingga banyak generasi muda tidak mengetahui sejarah dan tokoh pahlawan Indonesia. Salah satunya adalah pahlawan Cut Nyak yang berasal dari Aceh, yang berjuang mempertahankan daerah Aceh dari penjajah Belanda. Tujuan adanya penelitian analisa buku ilustrasi ini untuk mengetahui bagaimana elemen desain komunikasi visual di dalamnya yang cocok dan akan membuat anak-anak usia 9-11 tahun tertarik membacanya. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan pengucapan. Ya, terima kasih Novita. Pemaparannya juga detail ya. Jadi sebenarnya bisa kita breakdown lagi sih nanti ya dari kedua bukunya sendiri ini kok punya asosiasi yang berbeda gitu ya. Kita bisa keep ya nanti untuk akhir juga. Selanjutnya kita lanjut lagi dulu. Itu yang panelis berikutnya dengan judul Analisis Karya Sastra Cerpen sebagai Basis Perancangan Visual Berupa Ilustrasi. Dengan studi kasus cerpen coret-coret di toilet karya Eka Kurniawan. Dibawakan oleh Eris Leoni, Alfiansyah Zulkarnain, dan Jessica Laurencia. Silakan diwakili. Ya, suara saya kedengaran? Udah jelas? Sebelumnya saya minta maaf ya, saya nggak bisa pakai virtual background-nya karena muka saya nggak ke-scan. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, saya mulai share screen-nya. Sudah muncul? Sudah. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan saya Erlis, mahasiswa jurusan DKV dari Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis karya sastra cerpen sebagai basis perancangan visual berupa ilustrasi dengan studi kasus cerpen coret-coret di toilet karya Eka Kurniawan. Pertama-tama kalau kita lihat kilas balik dari sejarah peristiwa Mei 98, di sini era Orde Baru itu tumbang bersamaan dengan pidato pengunduran diri Presiden Soeharto, yang sekaligus menandai dimulainya era reformasi yang berjalan hingga saat ini. Di momen ini, era reformasi itu lahir karena masyarakat itu punya cita-cita untuk meninggalkan nilai-nilai otoriter rezim Orde Baru, sehingga pembaharuan korektif nanti diharapkan mampu mewujudkan situasi masyarakat yang lebih madani. Nah, era reformasi itu udah berjalan lebih dari 20 tahun, tapi kasus pelanggaran HAM yang dulunya terjadi di era Orba itu sebenarnya masih sering penghapusan paksa moral yang terjadi baru-baru ini. Ketika publik mencoba untuk bersuara, tapi kenapa justru dilarang oleh pihak pemerintahan? Makanya bercermin dari kasus ini, akhirnya masyarakat mempertanyakan kembali itu, dan salah satu cerpen representatif mewakili isu tersebut adalah cerpen berjudul Coret-coret di Toilet karya Eka Kurniawan. Diterbitkan pada tahun 2000 silam, eksistensi cerpen ini dalam dunia sastra itu masih menjadi karya yang kontributif dalam menyuarakan isu politik yang masih bergema bahkan hingga era reformasi saat ini.
Namun penyajian visual cerpen dalam media teks naratif ini tampaknya menjadi salah satu faktor menurunnya popularitas cerpen ini di kalangan anak muda. Karena ada riset dari Badan Pusat Statistika yang menyatakan bahwa minat membaca literasi masyarakat itu masih tergolong ada di angka yang relatif rendah, dan salah satu faktor penyebabnya mungkin adalah tampilan bahan bacaan narasi yang cenderung repetitif dan statis. Makanya dikaji dari faktor itu, penyajian visual cerpen ini berpotensi untuk dieksplorasi lebih lanjut menjadi lebih imersif dan suportif untuk menjangkau pembaca publik yang lebih luas. Pada dasarnya, karya seni sastra dan seni visual itu punya tujuan yang serupa. Ada upaya untuk mengkomunikasikan makna dan membangun respon emosional. Makanya di sini basis teori yang dipilih untuk menelaah karya adalah analisis triadic form, konten, dan konteks dari sudut pandang kacamata teori seni sastra dan teori seni visual. Dari perbandingan kedua teori ini, bisa terlihat ada similaritas dalam kajian form, konten, dan konteks sebagai pilar utama yang membangun suatu karya. Kedua teori ini dapat menjadi jembatan untuk menganalisis dan memahami makna karya sastra, baik cerpen maupun untuk potensi pengembangan desain yang nantinya ingin dikaji lebih lanjut. Basis teori yang kedua adalah pemetaan permasalahan komunikasi Shannon and Weaver. Basis teori ini meminjam kacamata teori dari bidang keilmuan komunikasi yang nantinya akan dikonversikan ke dalam konteks keilmuan desain komunikasi visual, seperti yang dijabarkan di tabel berikut, di mana masalah teknis diasosiasikan dengan masalah form dan konteks, masalah semantik diasosiasikan dengan masalah form, dan masalah efektivitas diasosiasikan dengan masalah form dan konten. Lalu untuk metodologi yang digunakan adalah 5 fase metodologi desain ala Robin Landa seperti yang tertera pada gambar berikut. Tapi dalam upaya mengidentifikasi permasalahan desain di cerpen ini, maka metodologi ini hanya akan berfokus di 2 tahap awal perancangan desain, yaitu orientasi dan analisis. Di sini entitas topik cerpen ditentukan, yaitu pemilihan coret cerpen, coret-coret di toilet, kemudian dilanjutkan dengan studi pustaka, di mana data-data dikumpulkan dan kemudian dianalisis ke dalam tinjauan triadic form, konten, dan konteks. Hasil analisis ini kemudian akan diidentifikasi ke dalam pemetaan komunikasi Shannon dan Weaver, yang kemudian akan diasosiasikan kembali ke dalam konteks keilmuan DKV. Di sini, jika titik identitasnya akan jadi punya gambaran dan batasan mengenai hal apa dan sejauh mana proyek desain dapat dieksplorasi lebih lanjut. Untuk tinjauan data, dimulai dari profil sang penulis. Penulis Eka Kurniawan merupakan alumnus Fakultas Filsafat UGM yang telah mempublikasikan berbagai karya literatur non-fiksi, cerpen, dan novel fiksi yang beberapa diantaranya telah memenangkan penghargaan di skala nasional maupun internasional. Karya-karya beliau ini dinilai berhasil mengangkat isu-isu permasalahan toilet ini, yang mengisahkan tentang sekelompok mahasiswa sebagai simbol golongan cendekiawan yang menuliskan berbagai kritik dan aspirasi politiknya di dinding toilet kampus. Dikenal dengan kalimat kuncinya yang berbunyi, "Aku tak percaya bapak-bapak anggota dewan, aku lebih percaya kepada dinding toilet." Cerpen ini berbicara tentang isu hak kebebasan berpendapat yang saat itu sangat sensitif dan terlarang di era Orde Baru. Di sini, coretan-coretan di toilet menyimpulkan bahwa masyarakat yang sudah tidak percaya dengan pemerintah sebagai penyalur aspirasi rakyat dan penegak hukum negara, dan di sini mereka berkesempatan untuk menyalurkan aspirasinya di dinding toilet yang hadir sebagai ruang media. Dinding toilet dapat memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi suara-suara para tokoh dengan tetap menjaga anonimitas para penulisnya. Karena kalau dilihat secara historis, bahkan setelah era Orde Baru berlalu pun, masyarakat masih tetap mempunyai trauma dan stigma-stigma negatif dalam pandangan mereka terhadap oknum pemerintah. Kemudian jika dilihat dari tinjauan data tadi, bisa dilihat bahwa aspek konten dan konteks itu sudah mampu mewakili kritik dan aspirasi masyarakat Indonesia yang pada era tersebut, bahkan hingga saat ini itu masih terpasung. Tapi permasalahannya terletak pada penyajian visual cerpen coret-coret di toilet yang berupa teks naratif
Tampilannya itu tampaknya masih statis dan repetitif seperti di gambar berikut, baik dari tampilan buku digital di bagian atas dan tampilan buku fisik di bagian bawah. Lalu jika kita elaborasikan ke dalam kacamata teori permasalahan komunikasi Shannon dan Weaver tadi, bisa dilihat kalau permasalahan cerpen dari kacamata desain komunikasi visual itu terdapat pada tingkatan semantik. Masalah semantik ini ditemukan di mana form cerpen itu yang berupa teks naratif sebenarnya bisa dieksekusi secara lebih optimal apabila tampilan bahan bacaan cerpen didukung dengan form dalam bentuk visual. Meskipun teks cerpen naratif itu pada dasarnya sudah berhasil merepresentasikan konten cerpen, namun bagaimana buku ini menggait audiens itu dirasa kurang optimal karena tampilan visualnya yang statis menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya budaya minat membaca literasi. Kemudian di sini cerpen berpotensi untuk dieksplorasi dari narasi teks menjadi narasi visual, dan dengan salah satu pendekatan solusinya adalah dengan media ilustrasi. Dalam penyampaian pesan, ilustrasi mempunyai peran multifungsi sebagai media informasi, media konstruksi opini, narasi visual, alat persuasi, dan representasi identitas. Penggunaan media-media pendukung seperti ilustrasi dapat membangkitkan rangsangan minat membaca, mempermudah penyerapan informasi, bahkan hingga mempengaruhi pikiran dan emosi pembaca secara psikologis. Jadi di sini media ilustrasi dipilih karena ilustrasi mempunyai power yang kuat untuk menggait audiens publik yang lebih luas. Lalu kita sampai di kesimpulan bahwa identifikasi masalah ini ditemukan di mana nilai objektif dalam cerpen tampaknya kurang terkomunikasikan oleh tampilan desain buku yang naratif. Makanya di sini ada potensi bagi cerpen untuk diolah kembali ruang komunikasi dan tampilan bukunya menjadi perancangan visual berupa buku berilustrasi. Dan jika potensi pengembangan ini dikembangkan lebih lanjut, maka diharapkan proyek ini mampu membawa karya cerpen untuk menjangkau audiens generasi muda yang lebih luas secara lebih imersif dan efektif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik juga ya, jadi ada hubungannya nih dari form, konten, dan konteks. Kalau udah ketemu formnya, bisa relate nggak sih ya dengan konten sama konteksnya? Mungkin itu ada yang belum detail sebenarnya, tapi nanti bisa kita bahas lagi ya di akhir sesi ya. Kita lanjut lagi nih dengan yang pemakalah terakhirnya, yaitu menelusuri masa lalu film kolonial 1940-an sebagai referensi film sejarah oleh Angki Randi Putra Adi Susanto dan Lala Palupi Santia Putri. Mewakili UPH, silakan. Ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Angki. Mohon izin share screen. Oke. Setelah proses review kemarin, judul menelusuri masa lalu film kolonial 1940-an sebagai referensi film sejarah disarankan diganti menjadi teknik kamera pada film The Philadelphia Story dan Kita Bakal Menang. Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, film dimaknai sebagai seni budaya yang merupakan peranata sosial dan media komunikasi masa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film adalah selaput tipis yang dibuat dari pita seluloid. Nah, yang dimaksud di sini adalah pita film yang digunakan oleh kamera analog, yang pada akhirnya nanti akan umumnya dicuci dengan C41 untuk menjadi film positif yang siap untuk disajikan. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas tentang temuan saya kepada film The Philadelphia Story 1940 disutradarai oleh George Cukor dan Kita Bakal Menang 1941 yang disutradarai oleh Anjar Asmara. Hal ini saya lakukan karena diharapkan bisa membantu saya dalam proses penciptaan
film proyek akhir saya, yaitu Harum Melati. Konteks film pada Harum Melati ini mengambil pada masa sekitar tahun 1940-an hingga 1945-an. Sinematografi. Sebetulnya sinematografi aslinya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinema dan grafo. Kinema adalah gerakan dan grafo adalah menulis. Jadi sinematografi adalah menulis dengan gambar yang bergerak. Dalam sinematografi saya akan membahas dulu mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan teman saya. Yang pertama adalah tata kamera subjektif. Subjektif ini membiarkan penonton melihat langsung dari pribadi mata pemain tertentu. Biasanya tidak hanya ditentukan dari satu karakter saja. Visual yang dilihat kamera merepresentasi cara pandang tokoh yang sedang tampil di frame. Objektif. Objektif adalah tata kamera yang membiarkan penonton melihat keseluruhan adegan. Angle jenis ini melihat semua pemerannya hadir di dalam frame itu, seolah mereka sedang melihat dari mata pengamat yang kehadirannya tidak disadari, sehingga terkesan pengamat itu sedang menguping. Point of view. Point of view ini memiliki ciri khas, dia melibatkan bagian fisik dari orang yang secara off-screen tampil di frame. Over shoulder shot itu adalah tipe shot yang paling sering dipakai untuk jenis angle ini. Kemudian pada angle terdapat 3, yaitu high, normal, dan low. Peletakan kamera pada high angle berada di atas mata subjek, dan low angle berada di bawah mata subjek. Sedangkan kalau normal itu sejajar dengan subjek. Kemudian pada tipe shot, saya rasa ini sudah merupakan bahasa universal bagi para sineas, yaitu adalah extreme close-up, big close-up, medium close-up, medium shot, medium long shot, extreme long shot, over shoulder shot, one shot, two shot, group shot. Lalu kamera movement. Kamera movement terdapat still. Still itu yang berarti dia hanya diam di tempat, diam pada satu titik saja. Kemudian terdapat zooming. Zooming ini terdapat 2, yaitu zooming in dan zooming out. Bila gambar melakukan zooming in akan memberikan kesan membesar dan mengecil jika kamera sedang zooming out. Lalu tilt atau tilting. Tilt ini dibagi menjadi 2, yaitu tilt up atau tilt down. Tilt up itu mengartikan kamera itu bergerak seperti sedang menongak ke atas. Kalau tilt down seperti sedang menunduk. Metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Dalam penelitian ini saya mengamati serta membuat catatan atas aspek visual yang diperoleh dari YouTube. Kedua film yang dimaksud adalah yang tadi saya sebut, The Philadelphia Story dan Kita Bakal Menang. Pemakalan menggunakan teknik analisis data berupa analisis konten atau isi, temuan berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah tampilan dari poster The Philadelphia Story, dan berikut adalah tampilan pada credit title di film Kita Bakal Menang. Lalu ini adalah temuan saya. Untuk lebih memudahkan kita semua, bila saya menunjukkannya ini melalui visual yang sudah saya siapkan. Tentunya yang tidak ada pada visual yang telah saya siapkan. Dan Kita Bakal Menang terdapat ini. Kesimpulannya,
Pada penelitian atas 2 film, bisa dikatakan bila prinsip-prinsip dasar menonjol adalah angle kamera objektif, kamera movement still, medium shot dengan gaya 1-2 atau group shot, medium long shot dengan gaya 2 dan group shot, long shot dengan gaya 2 atau group shot. Untuk mendukung bagian ini mungkin nanti ada yang ingin bertanya karena ini akan saya sajikan melalui visual atau yang ini pun boleh. Mungkin saya tanyakan lagi ke panitia, waktunya masih ada nggak sih untuk Masih ada 3 menit, Pak. 3 menit ya? Apakah videonya atau visualnya 3 menit cukup, Anggi? Terdapat banyak sih, Pak. Mungkin beberapa ya, bisa Oke, ya, coba baik. ya. Ya, silakan. Baik. Contohnya seperti pada kita bakal menang, terdapat shot yang ada tapi jarang, seperti ini menggunakan high angle dan extreme long shot. Maaf, saya percepat sedikit. Nah, ini adalah long shot dengan 2 shot. Lalu ini long shot, group shot. Ini cuma sekali muncul, yaitu medium close up. Ini masih ada tapi jarang. One shot termasuk jarang dilakukan. Kita bakal menang. Nah, ini maaf saya percepat sedikit. Kasarnya extreme long shot, group shot itu banyak sekali. Lalu medium long shot, group shot itu terdapat beberapa. Lalu medium long shot, 2 shot ada beberapa juga. Maaf, saya percepat sedikit. Oke, baik. Kemudian pada Philadelphia Story ada namun jarang seperti close up 2 shot, close up 2 shot lagi, lalu dolly in. Dolly ini sangat perlahan di sini. Pergerakannya mendekati subjek. Nyaris nggak kelihatan tapi ada. Nah, ini dolly. Dia mengikuti subjeknya, follow focus. Lalu extreme long shot hanya sekali dilakukan. Ini follow focus tracking left to right. Lalu follow focus panning dolly up. Masih terdapat banyak lagi di sini. Saya mungkin rasanya akan menampilkannya sesuai pertanyaan gitu. Waktu tidak. Oke, terima kasih Anggi. Atau masih ada lanjutannya nih sepertinya? Belum sampai kesimpulan kan? Oh iya, di kesimpulan unsur-unsur yang paling umum ditonjolkan adalah kelima poin ini. Dari kedua film sama-sama hitam dan putih. Begitu saja. Maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Anggi. Semuanya sudah ya dari semua makalah ya. Kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau menanyakan, saya lempar dulu ke floor ya. Ini banyak sekali yang bisa dibahas sebenarnya ya. Boleh nih, silakan. Ada nggak mau menanyakan tadi punyanya pemakalah lain ya, atau punyanya temannya tuh. Mungkin boleh dimulai dengan pertanyaan Bapak dulu kali ini biar teman-teman bisa
malu-malu habis ini. Gitu ya. Kalau saya ini banyak nih takutnya nih. Jadi mungkin saya nanya dulu nih, kita punya waktu tuh sampai jam berapa sih, Aileen? Untuk sesi Q&A ada 20 menit, Pak. Berarti 20 sampai menit ya. 10.55. Iya, 20 menit. 10.55. Oke, ya lumayan sih, bisa panjang ya. Iya. Mungkin saya tanyanya dari atas ya, kalau bisa ya, biar dapat semua ya. Kita kembali ke kelompoknya yang membahas tentang packaging tadi, yang kopi ya, kelompoknya Stefani. Mungkin detail prosesnya itu bisa lebih dijelaskan nggak sih, kayak pertimbangan dari berbagai banyak eksplorasi alternatif tadi, itu akhirnya ada kesimpulannya nggak sih yang kepake yang mana? Mungkin boleh di-sharing nggak kita? Ya, silakan. Ya, halo Pak. Oke, jadi sebenarnya itu emang udah ada hasil akhirnya, udah berlanjut gitu ya prosesnya. Tapi karena makalah kita yang kita submit untuk koma ini yang tahap awal gitu, jadi kita nggak cerita tentang hasil akhir yang kita gunakan gitu. Tapi yang kalau mau denger lanjutannya gitu, akhirnya yang kita gunakan itu alternatif yang pertama. Apa aku share screen lagi ya biar bisa lihat lagi? Boleh. Oke, sebentar. Oke, ini udah kelihatan ya? Udah. Ya, jadi akhirnya yang kita gunakan itu alternatif yang pertama ini, karena secara visual memang sudah lebih matang gitu ya, dan kayak misalnya logonya itu udah lebih kuat daripada identitas yang kedua, dan yang ketiga itu lebih ke pendekatan tipografi aja tanpa ada elemen yang memperkuat visual dari logonya gitu. Jadi di sini kita sepakat gitu menggunakan alternatif yang ini, dan kita juga udah lanjutkan. Sebentar, coba aku share juga kalau ini. Boleh kalau ada ininya lagi. Sebentar ya Pak. Oke, aku share lagi ya. Ini yang baru banget nih, baru banget kemarin kita asistensikan kembali, dan ya ini jadi penyelesaiannya gitu. Jadi dari yang tadinya begini, desain yang seperti ini, kita akhirnya menggunakan botol yang lain atas konsiderasi kalau produk ini kan seperti disebutkan tadi emang mengandung alkohol dan dia mudah teroksidasi, dan kalau misalnya dia teroksidasi itu rasanya bisa berubah gitu, dan itu nggak bagus lah gitu untuk suatu produk gitu. Akhirnya kita menggunakan botol yang seperti ini, yang lebih kedap udara, tutupnya gabus, dan ya ini jadinya desainnya berubah jadi seperti ini, dan berikut varian rasanya juga. Terus ada ini mock-up-nya gitu biar lebih kelihatan nantinya gimana kalau misalnya labelnya udah masuk ke botol, dan ada juga yang seasonalnya gitu sampai akhirnya buat ke secondary juga gitu. Secondary itu untuk ini, jadi ini luaran dari botolnya gitu untuk masukin botolnya. Dan terakhir juga kita ada buat hampers gitu ya untuk ini kan keperluan kita seasonalnya kita pilih Natal, dan kita ada keperluan untuk kalau Natal tuh kan suka kasih hampers, dan ini adalah usaha kita gitu untuk memperkuat gimana ya, untuk mengangkat nama Brasco ini yang masih baru tapi dirangkai secara unik biar orang-orang tuh tetap pengen cobain gitu, misalnya pengen ngasih ini ke orang karena desainnya lucu atau gimana gitu Pak. Oke, makasih. Mungkin dari teman-temannya ada yang mau ini nggak, mau mengkomentari gitu atau mau? Ada nggak? Saya sih setuju, Pak. Botolnya harus dari gelas, karena bila pakai plastik yang dikhawatirkan itu mikroplastik ya masuk ke dalam tubuh ya. Betul harus gelas memang. Oke ya, bagus tuh masukannya ya dari Angki ya. Jadi emang di packaging tuh sebenarnya ada dua aspek yang kita mesti pikirin, dari surface-nya atau dari strukturnya tuh. Kalau Angki tadi berbicara strukturnya ya, jadi dari bahannya, dari objeknya, bentuknya. Nah, tapi kalau dari surface-nya sendiri nih, yang lebih ke kita nih anak DKV, mungkin dari Stefani tadi ketika membuat alternatif di fase 1, itu ada dua perbandingan gambar tuh. Ada yang background putihnya hilang gitu tadi tuh.
Nah, itu pertimbangannya apa tuh akhirnya setelah memilih-milih, kita pilih yang ada putihnya akhirnya. Dan kayaknya bawahnya jadi kosong ya, lebih naik ya. Kalau yang tadi di full wrap ya bawahnya ya. Nah, itu gimana tuh, Stephanie? Dari teman aku ada yang mau bantu jawab dulu nggak? Ya, silakan ke yang lain. Tarisya Mungkin, atau mungkin aku bisa bantu jawab ya. Oke. Jadi pertimbangannya kenapa akhirnya menggunakan background yang krim itu karena apabila di switch warnanya pada logo kedua itu jadinya logo pada tulisan Bresco-nya jadi kurang kontras yang menyebabkan ilustrasinya lebih menonjol daripada logonya sendiri. Padahal seharusnya logo kan hierarki utamanya ya. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan alternatif yang sebelah kiri. Ya, atas pertimbangan juga kalau kopinya kan warnanya gelap ya. Tapi kalau misalnya udah diminum habis gitu, kan jadinya botol transparan dan kalau logo belakangnya putih, ntar beneran nggak enak gitu liatnya. Udah kita cobain gitu. Ya, betul ya. Saya setuju juga sih setelah lihat perpotongan tulisan Bresco-nya itu kan juga pengaruh ya sama kontras latarnya ya nantinya ya. Oke, bagus sih. Terima kasih dari kelompok yang pertama. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ada nggak dari teman-temannya? Atau mungkin pertanyaan yang lain, nggak apa-apa nih, mengenai masih yang soal packaging ini ya, yang tentang Bresco. Ada nggak dari teman-temannya? Nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada, kita masuk yang topik kedua nih. Masih ingat nggak topik keduanya itu yang apa? Ini topik kedua itu. Makasih, Pak. Iya, Tarisa. Yang topik kedua itu tadi Natalie ya, yang berbicara soal ilustrasi gambar untuk konsep film Van der Wijk ya. Nah, mungkin ada nggak dari teman-temannya ada yang bertanya? Atau mau berkomentar nggak apa-apa sih. Nggak harus pertanyaan juga sebenarnya ya. Boleh juga kayak menanggapi, memberikan feedback. Tadi seperti Anggi itu bagus juga ya. Mungkin ada nggak? Mungkin dari Novita juga nggak apa-apa nih. Mau nanya nih dari... ada nggak? Tuh nggak ada ya, belum ya. Kalau ini ya udah saya coba tanya nih. Tadi sebenarnya di kesimpulan terakhir itu masih kurang begitu dijelaskan nih. Detail terapan warna dan semiotikanya tuh akhirnya gimana sih? Di karakternya kan ada yang dikasih warna tuh. Ada yang warna hijau, warna agak-agak warnanya agak pucat ya, agak pale semua ya. Nah itu mungkin bisa nggak dijelaskan, nggak usah semua, mungkin salah satu terapan semiotikanya aja, mungkin di salah satu warna. Boleh kalau mau di-share lagi nggak apa-apa gambarnya. Oh, oke. Ya, bentar ya, Pak. Kalau yang paling untuk terakhir ya kalau nggak salah. Yang ini. Ini udah ada warnanya nih. Kan tadi berbicara psikologi warna dan ada semiotiknya. Kalau untuk warnanya, aku sih ini belum betul-betul diterapin ya Pak. Ini masih berdasarkan plot cerita. Soalnya kan pas awalnya pas masih di Minangkabau kan mereka belum kayak gitu. Jadi bajunya cenderung semuanya desaturated juga. Terus juga kalau untuk Hayati sih emang cenderung warnanya pucat semua. Soalnya dia emang karakternya yang lebih polos dan innocent gitu, Pak. Untuk Zainuddin juga dia nanti bakal cenderung pakai warnanya sih nggak terlalu warna-warni kayak si Aziz. So dia emang orangnya lebih tertutup dan pendiam, bukan attention seeker gitu. Jadi kalau untuk color scheme-nya sih masih yang ini Pak. Masih baru dalam deskripsi sih, belum disketsain soalnya. Yang untuk adat Indonesia udah dibedain sama adat Belanda juga pemilihan warnanya. Misalnya adat Belanda nanti bakal pakai warna yang lebih vibrant dan bold, soalnya emang sifat budayanya juga lebih
tidak tertutup gitu, dan juga lebih kaya dibandingkan kalau Anda di Indonesia nanti bakal lebih pakai warna-warna yang cenderung kontradiksi sih Pak. Jadi kayak lebih dingin dan warna-warna yang lebih pucat nyata gitu, nggak warna-warni. Baru di situ sih Pak. Nanti kebanyakan warnanya bakal dari mood lighting gitu. Oke, makasih ya Natalia. Jadi ada Iya. asosiasinya sebenarnya sih, tapi mungkin dalam tahap ya, karena belum kelihatannya Oh ininya. ya, itu nanti gantung itunya, karakter yang ada di konsep artnya Pak. Iya, oke. Makasih ya Natalie. Iya, makasih Pak. Ya, kita tadi baru dapat pengumuman ya, mungkin yang lain juga baca. Kita waktunya 5 menit, mungkin saya agak percepat sedikit ya. Mungkin yang untuk makalah ketiganya nih, ada yang mau bertanya nggak nih mengenai ilustrasi nih untuk puisi ya tadi tuh yang punyanya Sevira tuh. Itu juga menarik sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Nih kalau nggak ada saya lagi nih yang nanya nih. Ya. Jujur tegang Pak. Jadinya tegang. mikirin presentasi sendiri. Oh, aduh. Maaf Pak. Nggak Tegang. apa-apa. Ini santai aja sih sebenarnya. Kita juga kan ini kan sama-sama teman mahasiswa juga ya. Ada Novita nih dari UMB ya. Jadi pada tahu nih saling kenal nih. Ya. Ya udah nih saya mungkin nanya Sevira dikit aja sih sebenarnya penerapan ilustrasi dengan teks itu kalau di buku puisi kan yang mau ditanyakan tuh sebenarnya satu paragraf penuh gitu akan diwakili satu simbolik gambar atau satu ilustrasi gambar itu udah ngerangkum semuanya dari baris 1 sampai akhir. Karena kalau ngomongin puisi kan ada narasinya tuh. Kalau kita nonton film, bahkan kalau film itu satu kata, satu visual dulu gitu ya nggak? Urutan gambar ya. Nah itu gimana? Ada kedalamannya nggak sih dari yang dibuat oleh Sevira nih? Apakah memang satu halaman itu ilustrasinya udah represent everything yang ada di puisinya yang akan di layout di situ? Mungkin itu aja sih. Makasih. Aku bantu jawab ya Pak. Berarti tentang penerapan ilustrasinya ya? Ya mungkin berhubungan sama layout juga boleh sih. Itu kan jadi nanti untuk penambahan ilustrasinya itu ada penggabungan sama permainan tipografinya juga kan, sama yang layoutnya tadi itu. Makanya nanti jadi kayak aku ada bandingin gitu, ada bedain gitu. Jadi dari yang pendekatan yang si denotatif tadi sama yang realisme sosial. Nah jadi untuk yang ilustrasinya sendiri itu nanti kan kayak kalau di puisi yang si buku Telepon Genggam ini tuh ada banyak bait-baitnya gitu kan. Terus dari sesuai analisanya itu ada beberapa poin gitu, misalnya tentang yang lebih condong tuh ini lebih merepresentasikan apa di sosialnya. Jadi itu nanti kayak dibagi-bagi gitu lagi sih Pak, sesuai kayak ada poin-poin apa gitu yang penting sesuai dengan apa yang lagi terjadi juga gitu di lingkungan. Itu untuk ilustrasi. Kalau misalnya untuk yang permainan layout gitu atau tipografinya, nanti itu kan di itunya secara denotatif. Jadi lebih ke untuk membangun aja sih, untuk mendukung gitu. Kayak gimana itu penyampaiannya tuh mau ngomongin apa sih dari narasinya gitu. Jadi nggak cuma tentang realisme yang kayak tiba-tiba dari narasinya terus tiba-tiba maknanya apa, tapi kayak ada alurnya lagi gitu. Misalnya dari narasinya ngomonginnya apa, terus keadaan aslinya tuh apa. Jadi ya mungkin lebih dari satu halaman gitu ya, Yeah. satu puisi ya. Oke, ya bagus ya, makasih jawabannya. Ya kita lanjut lagi. Ya, makasih. Mungkin ada temannya lagi nggak? Kalau nggak ada yang nanya, ini saya lanjut lagi nih sambil ngejar waktu ya. Nggak ada ya, kita lanjutkan kembali yang punyanya Novita nih. Tadi bahas buku ya, sebenarnya udah cukup rinci, udah cukup detail ya. Mungkin pertanyaannya hanya perbandingan dari dua buku ini nih. Asosiasinya kan beda tuh. Warna hijaunya di buku 1 beda dengan asosiasi di buku kedua nih. Nah mungkin gimana nih? Kamu ada pertimbangan nggak nih? Tapi waktunya kayaknya habis ya. Kok lihat pengumumannya nih? Iya Pak. Waduh, ya udah. Kalau waktunya udah habis,
ya udah, saya kembalikan lagi aja ya ke panitia dulu ya. Nanti kalau emang Oke. ini mau dibahas lagi, mungkin nanti chatting aja ya atau gimana ya, boleh ya? Boleh. Misalkan Novita nih mau nanya apa ya, Oke. gitu ya. Mungkin yang lainnya juga nih untuk Angki sama yang tadi ya, Erlis ya. Mm-mm. Oke, terima kasih semuanya. Makasih. Oke, terima kasih ya Pak Naldo udah jadi moderator di session pertama ini. Nah, mungkin sebelum kita semua balik ke main room, ada baiknya kita sesi dokumentasi dulu kali ya. Oke, kepada Kak Kristi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, halo untuk teman-teman yang belum on cam bisa minta tolong on cam dulu ya. Oke, aku mulai ya sesi dokumentasinya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, bisa minta tolong on cam semuanya ya. Untuk Kak Lala sama Kak Filbert bisa minta tolong on cam juga nggak? Oh iya. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, terima kasih Kak Kristi. Oke, sekarang kita semua balik ke main room lagi ya, teman-teman. Terima kasih udah join ke breakout room keempat ini bersama Pak Naldo. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.